Pemirsa, terima kasih Anda terus menyaksikan Special Interview with Claudius Bukan. Perubahan sosial budaya tak terhindarkan dalam dunia yang bergerak dinamis. Yang berubah di Indonesia antara lain meningkatnya ujaran kebencian dan hoaks, serta adanya keinginan akan ideologi alternatif selain Pancasila. Salah satu sebabnya karena perebutan kekuasaan pada pemilihan umum. Bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Saya ajak Anda menemui Romo Frans Magnis Suseno, rohaniwan Katolik. Romo Magnis, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga. Senang bisa terima kami di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Ya, tentu saja. Romo sudah berapa puluh tahun di sini? Saya di tempat ini, tidak di gedung ini, sudah sejak tahun 73, jadi cukup lama. Hampir sejak permulaan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Tinggalnya di sekitar sini, Romo? Semula saya juga tinggal di situ. Sekarang itu semua sekolah tinggi, kami tidak ada orang tinggal di sini. Tapi sampai tahun 99 saya tinggal di sini. Dan jalan kaki, sedangkan Romo ke sini jalan kaki sekitar berapa kilo, Pak? Saya sekarang jalan kaki ya, dari tempat Romo-Romo Yesuit di mana saya tinggal itu 1,4 kilometer lewat kampung setiap hari, hampir setiap hari. Masih bugar dan sehat ya, Romo ya? Itu kan latihan sedikit kita perlu, jangan hanya duduk-duduk saja. Jadi fisik bugar, pikiran bugar, sehat, sehingga berfilsafat pun dengan sehat, Romo. Semoga. Romo, ini kan sebagian ada yang menganggap bahwa masyarakat kita ini sedang sakit mental karena meningkatnya ujaran kebencian dan hoaks. Saya ingin minta pandangan Romo. Saya kira memang ada tanda-tanda, tetapi saya sendiri berpendapat kita jangan melebih-lebihkan yang ada di medsos. Tentu di medsos ada banyak orang dan justru anonimitas itu memungkinkan orang mengeluarkan sikap-sikap yang dia tidak berani kalau harus berhadap muka dengan orang. Tapi kesan saya bahwa sebetulnya masyarakat yang saya kenal, baik dalam lingkungan saya berkomunikasi, sama saja setiap hari saya jalan lewat kampung itu ada rumah-rumah yang sangat sederhana ini. Sebetulnya ini orang, saya tidak melihat permasalahan dari sudut itu. Jadi suasana kebencian itu mungkin tidak seluas seperti itu. Ada kan yang saya agak itu, optimistik sedikit. Ya. Walaupun ada data yang dilansir oleh Kominfo bahwa Agustus 2018 jumlah hoax itu sekitar 25, tapi bulan Maret tahun ini 453. Secara jumlah naik, tapi menurut Romo tadi itu hanya mungkin di media, tapi akar rumputnya tidak seperti itu. Saya tentu tidak bisa sebetulnya menjawab ini, tapi saya berpendapat sudah jelas kita menjelang suatu pemilihan umum yang sangat penting, tidak hanya dari sudut nasional, tetapi juga dari taruhan pihak-pihak yang bersangkutan. Itu dengan sendirinya akan menimbulkan juga banyak cara yang tidak wajar dan buruk untuk ikut di dalamnya. Belum tentu itu mencampurkan bahwa masyarakat sendiri sekarang lebih hidup dari hoax dan ujaran kebencian. Saya pribadi tidak pernah sampai hari ini mengalami suatu sikap benci atau secara pribadi ya. Nah, Romo ini kan hidup dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi seperti sekarang. Romo bisa melihat tren perubahan sosial yang menyangkut rasa permusuhan, rasa kebencian di masyarakat kita enggak? Saya sebetulnya berpendapat pembedaan tidak begitu besar. Yang tentu sangat mencolok adalah orang lebih beragama. Tapi lebih beragama tidak berarti dia itu lalu misalnya lebih fanatik atau lebih ekstrem. Jadi orang-orang yang saya temui ya, dulu putri tidak banyak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, sama saja mau selfie dan sebagainya. Jadi saya sebetulnya merasa bahwa kemantapan, resiliensi, identitas kultural Indonesia adalah kuat.
orang Indonesia itu punya identitas kultural juga sesuai dengan wilayah. Ada perbedaan antara orang Jawa, antara orang Toba Batak, antara orang Bugis. Mereka tetap masih hidup dari nilai-nilai itu, dan itu membuat saya optimis karena identitas kultural itu yang tetap yang terpelihara dulu memungkinkan terwujudkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mungkin karena identitas kultural tidak eksklusif, tetapi pada dasarnya inklusif, maka bisa bersama-sama tidak hanya mendukung, tetapi meminati, mencintai, dan mengidentifikasikan diri dengan Indonesia. Saya merasa itu sebenarnya masih ada. Jadi kemantapan penghayatan nilai agama kan tidak identik dengan radikalisme ya Romo? Tidak, saya kira tidak. Saya justru terhibur. Saya kan orang Katolik. Saya hidup di dalam dunia yang di Jawa itu mayoritas besar Islam. Saya justru mendapat kesan bahwa hubungan kami Katolik dengan Islam, dengan mainstream Islam, katakan saja dengan Islam NU dan dengan Islam Muhammadiyah dalam 20 tahun terakhir menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Waktu saya ke Indonesia, saya tahun 61 di Indonesia, kesan saya kami tidak punya hubungan dengan NU, dengan Muhammadiyah, itu dunia yang asing. Sekarang itu berbeda. Jadi sebetulnya itu perkembangan yang positif. Ini pernyataan Romo ini sejalan dengan hasil survei dari Departemen Agama. Indeks kerukunan beragama kita tuh sekitar 72% dari 100. Jadi ini masih bagus nih Romo. Alhamdulillah. Saya tidak tahu indeks itu ya bagus. Kita bahas selanjutnya di segmen berikut Romo. Pemirsa, tetaplah bersama Romo Magnis.